Selamat pagi teman-teman. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas tentang algoritma yang dipakai oleh Google Maps, yaitu A*. Jadi yang kemarin kita udah membuat atau kita udah membahas Dijkstra algorithm, dan kali ini kita akan membahas tentang A*. Jadi A* ini adalah algoritma untuk saat ini ya. Terakhir aku baca adalah dia adalah algoritma yang paling cerdas atau paling efisien untuk pathfinding algorithm. Jadi ini digunakan di Google Maps untuk mencari posisi atau target yang kalian ingin tuju. Dan ini perbedaan dari Dijkstra dan A* ya teman-teman. Tuh, sangat cepat. Jadi kali ini kita akan membahas atau aku akan menjelaskan tentang A*. Selamat pagi teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang algoritma A*. Yang kemarin kita udah membahas tentang Dijkstra, dan mohon maaf teman-teman, sekali lagi aku baru banyak kerjaan, jadi untuk untuk yang pembahasan A* itu pendingnya bisa berapa itu? Seminggu ya, jadi mohon maaf teman-teman. Jadi kita langsung aja ya, kita akan membahas tentang A*. Jadi algoritma A* ini adalah pathfinding algorithm ya, seperti Dijkstra, dan bedanya adalah di heuristik di sini ya teman-teman. Nih aku udah buat heuristik, kita buat perbandingan gini aja lah ya. Oke, di sini kalau di Dijkstra dia nggak tracking heuristik atau target ya. Jadi di Dijkstra ini belum terlalu intelligence atau belum terlalu pintar ya untuk mencari target. Berbeda dengan A*. A* dia udah memakai heuristik. Jadi dia menggunakan ini kita balik aja karena terlalu kompleks gitu ya. Jadi kita fokus ke A* aja. Biar aku jelasin perbedaannya adalah di heuristik. Sekali lagi aku ulangi. Dan heuristik ini dia memakai Manhattan distance, jadi dia pakai kayak vektor gitu ya. Jadi node A misal ya, kita udah memiliki contoh nih, titik awal, node A-nya titik awal dan node B-nya titik akhir. Jadi sebagai vektor atau X dan Y ya, dia akan mengurangi X-nya atau row-nya ya, mencari selisih ya, row-nya dan dari kolomnya. Oke, jadi kayak vektor itu, pengurangan vektor gitu ya. Jadi kita lanjut kembali ke depan. Di sini kita miliki visited nodes in order kayak yang di Dijkstra ya teman-teman. Dan titik awal distance kita asumsikan 0 karena setiap grid yang belum kita travel atau visited atau belum kita jelajahi itu asumsinya adalah infinity seperti ini ya. Distance-nya infinity, sama kayak yang di Dijkstra ya teman-teman. Di Dijkstra juga asumsinya 0 dan infinity, pokoknya seperti itu. Lalu yang beda ini, kita harus men-tracking total cost, bukan hanya distance tapi juga nilai heuristik. Jadi ini untuk comparison return angka, aku udah buat komennya di sini ya, deskripsinya. Dan untuk heuristik ini gampangannya adalah dia adalah kompas ya, dalam tanda kutip, untuk ke target. Jadi dia lebih cerdas ya untuk A*. Seperti itu. Di sini nih sama ya untuk Dijkstra teman-teman. Cuma nanti yang membedakan adalah di updated visited neighbors kita memasukkan argumen titik akhirnya. Ini untuk kompas dalam tanda kutip seperti yang di atas tadi, oke? Jadi ini sort nodes by total cost. Kalau di Dijkstra ini by distance saja, kalau di sini total cost karena dia akan ketambahan nilai heuristik seperti itu. Dan di updated unvisited neighbors, dia memakai tentative distance atau nilai distance yang sementara gitu ya. Jadi kalau misal dia node distance-nya ini +1 atau di sini ya, nih tentative distance-nya kurang dari neighbor distance yang baru, dia akan memakai neighbor distance-nya pakai tentative distance gitu ya. Jadi dia nggak menyebar nih.
misal gini ya. Ini kepencet, nggak usah nih sebenarnya. Create clear walls. Oke. Ini ya, kalau di Dijkstra dia akan menjelajahi ke kiri ini ya. Padahal targetnya di sini, di kanan. Oke. Nah, untuk A-star ya. Untuk A-star tadi misal kalau aku ada di sini ya, dia nggak akan ke kiri meskipun ya dia benar, dia nggak akan ke kiri ya karena targetnya ada di kanan. Jadi dia lebih cerdas. Nah, dia langsung nih. Beda dengan yang tadi ya, Dijkstra dia harus ke kiri dulu. Seperti itu. Itu yang, atau nggak perlu ke atas, nggak perlu ke bawah karena dia memakai ini tadi yang nih, dia pakai tentative no distance plus 1. Jadi ini adalah asumsi adalah kalau misal distance-nya plus 1 atau no distance plus 1, saat itu dia akan di update. Oke, jadi tentative distance ya, seperti itu. Dan ini sama aja sih sebenarnya kayak yang di Dijkstra, hanya perbedaan di ini ya, hanya perbedaan di heuristik ini dan tentatif. Oke. Ini aku buat untuk apa ya? Untuk kita bisa memahami A-star algorithm ya teman-teman. Jadi kedepannya aku akan buat dari from scratch ya, dari nol sampai web app-nya ini jadi. Jadi mungkin dalam waktu dekat mungkin akan aku buat lebih detail lagi. Jadi ini kita akan pemanasan dulu untuk Dijkstra dan A-star karena ini adalah kayak MVP-nya gitu ya, atau yang paling aku pengen tekankan untuk project ini. Jadi untuk ke depannya kayak untuk web app yang lainnya ini mungkin nanti aja ya, karena aku di sini mau kayak menjelaskan bagaimana pathfinding algorithm ini bekerja seperti itu. Oke, lalu lanjut get unvisited neighbors. Ini dia seperti sama yang ini. Unvisited neighbors ini ya teman-teman. Ini sama sebenarnya. Ini sama. Get all nodes juga sama, dan get nodes in shortest path order juga sama dengan yang ini Dijkstra. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Perbedaan dari A-star dan Dijkstra. Jadi sekali lagi A-star di sini dia menggunakan heuristik dan dia disetting atau disetting. dia di-update, atau untuk lebih efisien dia akan saat mencari update unvisited neighbors-nya dia pakai tentative distance di sini. Oke. Jadi teman-teman untuk kedepannya kita akan buat dari scratch ya, dari nol. Jadi aku akan kasih tahu caranya gimana buat node kayak gini. Lalu untuk, karena aku bukan orang front end ya, jadi aku pakainya CSS murni ya, dan ada Tailwind dikit. Dan di sini ini nggak ada, cuman di sini. Ini harus dihapus juga sebenarnya karena aku udah ganti di Tailwind, pakai Tailwind. Tailwindnya juga dikit sih, nih cuman kayak gini. Oke. Jadi paling ini juga lebih mudah ya menurutku pakai CSS murni kayak gini, karena aku nggak tahu nih kalau yang di Tailwind pakainya apa, dan ya aku buat yang aku tahu aja sih. Jadi seperti ini, pakai keyframes sederhana dan node sort ini untuk shortest path ya, ini gampang lah besok ke depannya. Jadi gitu teman-teman ya. Oke, sekian dan terima kasih. Cheers.